Haji Abi Askar Al-Badawi. Tafadhol. Kita mah di sini aja. Enggak sono dah. Hah? Allahumma sholli. Assalamualaikum. Di mana ini berdiri? Sini. Nanti kalau saya jatuh gimana? Ya. Di sini. Cak. Umi sini aja Mi, sini Mi. Terus sana muat nih katanya. Tapi belah sana di, maaf, situ dikit lah. Umi situ dikit. Ini masa dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu kali. Kalau nggak ada suaranya biasanya 3. Maunya ibu. Ibu mau 2 apanya sekali, maunya 2. Udah 2 kali minta 3. Maunya banget ya. Ibu. Jadi ibu-ibu sini mah nggak perlu didorong loh. Udah bisa ngedorong sendiri. Tadi udah ada yang ceramah. Jadi Abi nggak usah banyak-banyak ngomong, ya. Nggak usah banyak-banyak ngomong karena apa? Atensinya Abi dari Telukgong langsung ke sini, terus jangan banyak-banyak ngomong. Jadi sekarang udah selesai ya, terima kasih. Udah. Belum juga ngomong apa. Masih gitu ya? Kan belum kenal sama Abi. Abi ini bukan kiai, bukan ustaz, tapi suatu rahmah dan keberkahan dari Allah. Tadi dipanggil kiai. Mudah-mudahan gak bau tak? Mudah-mudahan gak bau tak? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ulang ya. Masih ada yang makan lemper. Jawab. Kok kalau salam hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Salam. Jawabnya wajib. Kalau baca kita Nabi Muhammad. Kalau jawabnya sambil makan lemper gimana kalian? Yang penting jawab. Bodo amat mau ngomong bang Chandri. Jadi kalau kita ada sebut nama Nabi besar kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suka ngaji enggak? Kalau ada orang isti'adzah berarti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Mohon dilindungi daripada segala mara bahaya, terutama untuk yang mau berangkat umrah wa imaratul Makkatul Mukarramah. Jadi meramaikan Makkah. Tujuannya ke sana itu berkunjung. Tapi bukan berkunjung jalan-jalan.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil Al-Mukarramun, Al-Mukarramah, Hadratil Mukarramin, Hadratal Mukarramin, seluruh yang hadir di sini senantiasa Allah muliakan. Amin. Dan Nabi doakan semua yang hadir menjadi duyufullah, menjadi tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Amin. Sebelum Abi melangkah lebih lanjut, insya Allah yang pertama ceramah, ya bukan ceramah, orang suruh ngomong doang. Berbicara masalah umroh insya Allah akan sampai kepada walimahnya walimatul haul, yaitu meninggalnya almarhumah ibunda orang tua daripada Umi Khamsiyati. Beliau yang bernama almarhumah Samini bin Karta ya. Karta Ali. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang kami hormati, baru saja yang mengisi acara yang mulia ini Al-Mukarramah Ustazah Titi Zakia Rozak, subhanallah. Siapa? Zakia bersih, Rozak Rizki, berarti rizkinya bersih. Insyaallah cepat berangkat umroh. Udah berangkat umroh belum Ustazah? Ustazahnya yang mana? Gratis ini. Ustazah Rizki apa? Zakia. Zakia Rizki, masya Allah. Pantas ya, bersih, cakep, cantik. Cantiknya sama kayak istri saya. Cantik kan istri Bapak. Amin. Nah, yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah, juga Abi turut memuliakan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktu dalam rangka menghadiri undangan walimatus safar, artinya perjalanan. Perjalanan Umi Khamsiyati ini insya Allah bukan perjalanan riya, bukan perjalanan main tapi memang tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu. Hakikatnya beliau akan bertemu dengan Allah dan beliau akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiratnya dunia adanya di Makkahul Mukarramah, surganya dunia ada di Madinatul Munawwarah. Nah, maka di situ ada Raudhah. Raudhah itu adalah Raudhah min riyadil jannah. Maka banyak orang kalau sudah sampai Raudhah pengennya lama. Tapi di sana askar itu nggak boleh lama-lama. Maka kita udah punya ilmunya. Kalau kita doa di Raudhah jangan sujud terus, bisa dipantek. Nah, jadi kalau kita doa di Raudhah sambil doa sambil sujud, bangun lagi, sujud lagi, bangun lagi, jangan tidur lagi. Nah, jadi jangan banyak duduk doa, kata askarnya khuruj, khuruj, keluar, keluar, nggak mau dipantek, tetap mau gitu. Nah, berbicara masalah umrah,
Saya yakin yang hadir di sini semua rindu dengan Baitullah. Yang sering kita lihat apalagi bulan puasa sering kita lihat yaitu ada tuh sholat taraweh, yaitu di Makkatul Mukarramah. Lihat di gambar-gambar, di sana beda. Di sini kita cuma kagum, kalau di sana baru lihat belum ngapa-ngapain udah berderai air mata. Umroh itu adalah hukumnya, pada diam. Umroh itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Fakta. Kenapa umroh dikatakan wajib oleh Al-Imam Syafi'i? Karena haji kita tahu sendiri sekarang kalau daftar sekarang ibu-ibu berangkatnya 20 tahun yang akan ada yang memang umroh itu sunnah. Tapi kita kalau bermadhab Imam Syafi'i maka kita ambil bahwa umroh itu adalah al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Dikit banget Allahnya. Kekenyangan lemper. Kali lagi ya. Al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Umrah itu wajib sebagaimana wajibnya haji man istata'a ilaihi sabila. Lapar baru datang suruh ceramah. Tapi Minum juga buru-buru baru sih sampai bibir luas panggil. Ngerokok baru disundut rugi sebatang. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Umrah itu wajibnya sama seperti haji bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah umrah. Maka kata Allah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakanlah hajimu dan sempurnakanlah umrahmu lillah, karena Allah Ta'ala. Umi Khamsiyati insyaallah kita doakan beliau dapat doa restu dari suaminya, dari keluarganya untuk melaksanakan ibadah yang disempurnakan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Berapa, Bu? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, bagi yang mampu melaksanakannya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Ibu udah hafal banget yang namanya syahadat. Yang kedua wa iqamus shalah wa hiya afdalul ibadah. Yang kedua mendirikan salat. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu. Habis salat kemudian kita zakat, berpuasa dan berhaji. Manakala kita syahadat, manakala kita zakat, manakala kita haji, tapi kita tidak salat maka sia-sialah zakat kita, sia-sialah puasa
sia-sialah umroh dan haji. Maka kalau sudah pulang umroh, ciri-ciri orang yang diterima ibadah oleh Allah, ibadah haji dan umroh sepulangnya dari umroh. Yang dulu ngomongin orang pulang umroh jadi bisa nasehatin. Yang dulu sebelum berangkat umroh tukang ngayap, sepulang umroh jadi tukang ahli dzikir. Yang dulu suka banyak riak, banyak sombong, sepulang umroh jadi orang yang apa? Yang apa? Yang tawakal kepada Allah. Ya, maka tujuan umroh kita bukan karena manusia, tapi tujuan kita berangkat umroh untuk menyempurnakan agama Islam. Al-Islam yaitu dibangun atas 5 Bunyal Islam dibangun atas 5 perkara. Ibu puasa, ibu zakat, ibu haji, umroh. Tapi ketika ibu meninggalkan ibadah salat, maka haji dan umroh ibu akan sia-sia. Nah, tujuannya apa? Supaya sepulang haji, sepulang umroh, salatnya harus lebih mantap. Tuh, ya. Maka kita doakan Umi Khomsyati sepulang umroh nanti menjadi umroh yang mabrur dan makbul. Mabrur artinya umroh yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Makbul sudah disempurnakan bahwa ibadah umrohnya. Beliau sepulang dari umroh akan berubah semuanya yang tidak baik menjadi baik. Jangan pulang umroh nanti pas giliran nggak dipanggil hajah, jangan marah. Kalau dipanggil hajah, ya boleh. Kenapa? Orang kita kalau perempuan di Mekah mah dipanggilnya apa? Hajah, ta'al. Alatul. Jalan, lurus. Ta'al, sini, tuh sholat. Suruh sholat. Maka kalau di sana di Arab Saudi mah di Mekah pasti Umi Khomsyati dipanggilnya siapa? Hajah, ta'al. Dipanggilnya hajah. Maka sepulang umroh nanti panggilnya Hajah Khomsyati. Ya, nggak usah ragu-ragu. Uang namanya itu sudah menjadi haji leutik, cek jurang Sunda nama. Haji kecil. Berbicara masalah umroh. Umroh juga sama seperti sholat. Nah, sekarang umroh itu ada rukunnya. Ada berapa rukun umroh? Ada nih. Yang pertama, niat berihram. Kalau dari Madinah kita ihramnya di Bir Ali. Ada sumur Ali di sana. Kita niat nawaitu umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Umi Khomsyati kalau sudah niat umroh, jaga lisan kita. Nggak boleh sembarangan berbicara. Setelah kita niat umroh berihram, perbanyak kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci, menunaikan perintah ilahi, selalu bersyukur yang diminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita menjadi hamba
yang memasuki surganya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Udah talbiyah dari miqat Bir Ali, perjalanan antara Madinah dan Mukarramah, Makkatul Mukarramah kurang lebih 5 sampai 6 jam. Siapa hamba Allah yang mampu bertalbiyah selama dalam perjalanan menuju Makkatul Mukarramah, dijaminkan ia menjadi hamba Allah. Artinya kalau sudah menjadi hamba Allah, pasti ia akan memasuki surganya Allah. Surganya Allah, raih ridha Allah. Senantiasa siapa yang meraih ridha Allah akan menjadi hamba Allah. Siapa orang yang sudah menjadi hamba Allah, ia pasti akan memasuki surganya Allah. Sampai ke Makkatul Mukarramah, ada yang langsung umroh, ada yang langsung masuk dulu ke hotel. Lagi zaman Abi dulu berangkat umroh wajib dulu, umroh dulu baru ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah. Kalau sekarang kebanyakan dari Madinah baru ke Mekah. Sampai Mekah Umi Khomsyati jangan lupa berdoa. Doanya udah hafal belum? Belum. Udah cari lagi. Iya. Ibu-ibu udah ada yang hafal belum? Doa mau masuk ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis sholat biasanya gimana? Allahumma angtasal, bukan Allahumma lantas jalan. Ayo, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftahli abwaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha bismillahi Allahu akbar wassalatu wassalam ala rasulillah. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal lebih kasih hadiah. Enggak tahu HP dikasih nih. Ayo, ada yang hafal? Iya, tapi habis dikasih balikin lagi. Karena nggak ada lagi, cuma atu-atunya. Ayo sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftahli abwaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha bismillahi Allahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam
tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Bismillahi Allahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umi Khomsyati kalau nggak hafal nanti Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepada diriku ya Allah. Pintu ampunan, pintu kesehatan, pintu rezeki, pintu segala macam keberkahan. Minimal itu aja. Ya, kalau Allahumma antas salam udah biasa ya habis sholat ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu mah habis apa? Habis salam baru Allahumma lantas. Aku orang habis assalamualaikum. Oh, iya. Boro-boro zikir. Ada tamu langsung loncat, baru mau salam atahiyatul po. Iya atahiyatul, balik lagi tahiyat. Giliran salam lupa langsung Allahumma lantas jalan. Itu ya. Sunnah tuh dibaca. Tapi sunnahnya sangat berkah kalau kita baca. Selesai kita ihram dari Bir Ali sampai ke Mekah, masuk baca itu doa tadi. Setelah masuk ke Makkatul Mukarramah, di sisi Ka'bah itu ada yang namanya batu Hajar Aswad. Batunya hitam kayak saya. Ya. Hajar Aswad itu aslinya putih. Turun ke dunia adanya di Ka'bah, menjadi hitam karena sebab dasar banyaknya dosa manusia. Makanya kalau kita nyium Hajar Aswad jangan salah, itu bukan wajib tapi sunnah. Tapi sunnah yang bikin orang sombong. Kadang udah baru nyium Hajar Aswad satu kali bilangnya udah 3 kali. Sekali aja dia mau mampus. Emang gampang nyium Hajar Aswad? Gampangnya juga nyium Hajar Aswad yang di sini. Laki kita udah hitam berangkat Jumat, siapin peci, baju, kasih duit 10.000 buat sedekah, pulang dari masjid salaman, cium tangannya, itu batu Hajar Aswad. Laki kita biar hitam manis, nggak susah-susah. Ini mau baru nyium, baru megang Ka'bahnya, alhamdulillah gua udah nyium Ka'bah. Padahal dia udah mau mampus. Nggak gampang. Menurut kita nggak gampang, tapi kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak mudah. Maka doanya ketika kita mau nyium Hajar Aswad supaya cepat, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, muter terus. Masuk kita baca doa yang tadi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Bismillahi Allahu Akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai di samping Hajar Aswad baca lagi doa, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman. Baca doa itu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehebatan atas apa? Baitullah ini ya Allah. Kenapa? Karena Baitullah dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lagi zaman Nabi Ismail. Maka di situ ada telapak namanya Hijir Ismail. Ibu sholat, ibu doa, di situ mustajabah doanya insya Allah. Muliakan di situ. Kenapa? Tidak akan ada masjid di Indonesia kalau Allah tidak jadikan masjid di Makkatul Mukarramah.
Mana dalilnya? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah atau masjid Baitullah yang dibangun pertama oleh Allah adanya di Bakkah. Bakkah itu Makkatul Mukarramah yang diberkahi oleh Allah, yang di dalamnya menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Maka muliakan masjid. Sekarang kan banyak orang salah kaprah. Bikin masjid, udah rakyat dipinta sono mari giliran sholat subuh cuma imam sama muadzin. Wah. Masjid gedung mewah, panjangnya 15 meter, lebarnya panjangnya 19 meter. Adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok lagi tuh kan adzan belum nyampe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok lagi kagak ada lagi ya. Dalam hatinya goblok. Gua panggil gua lagi juga gak ada yang. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk imam. Imamnya udah tua. Udah tua. Imamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati kumadzan. Udah selesai adzan ditungguin sholawatan. Ya Rabbana, ya Rabbana, dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada yang datang. Enggak, atu juga. Udah kata imamnya, udah adzan. Apa namanya? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Usolli imam, udah tua. Shalli warga subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Batuk imam. Udah baca Fatihah selesai, baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslim udah tua bubar sholat. Dah, intinya setelah kita masuk ke masjid, setelah doa baca Allahumma zid hadal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Kita dimudahkan oleh Allah, minta dimudahkan oleh Allah segala urusan. Udah, setelah itu kita baru muter. Namanya apa tuh? Tawaf. Nah, siapa yang suka tawaf di Indonesia? Tawafnya ke Ramayana, tawafnya ke pasar malam, tawafnya lah alasannya katanya mau kemana? Mau jentik mulai jam sekian kan pulang jam 9. Lo kan jentik sampai jam 2 baru pulang. Lah kemana tawafnya?
Kemana tawafnya? Nenek-nenek udah pakai apa? Training merah ngebelekok lagi. Ayo. Ayo iya aja gaji cuma 2 juta doang juga. Lagu banget udah pantat dia volleyball gini. Ya, kadang diajak senam sama lurahnya di belakang. Seneng tuh lurah. Pantat nenek-nenek diganjel mau bantal gede gini. Nggak beres. Tawaf. Di dalam tawaf ibu enggak usah banyak-banyak doa ya Mia. Umi Khomsia baca tawafnya baca apa? Tasbih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suara apa itu? Letak itu. Kita disuruh banyak ingat Allah, banyak tasbih, kita memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah yang maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tiada daya dan upaya ya Allah aku ibadah kepadamu terkecuali kekuatanmu, dan tidak ada daya dan upaya ya Allah aku akan meninggalkan maksiat kecuali kekuatanmu dan pertolonganmu ya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang ibu-ibu kalau mau ngangkat apa barang gede itu baru la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bukan itu. Ayat itu buat kita supaya bisa ibadahnya supaya bisa ninggalin maksiat. Biar pulang umroh yang tadinya maksiat jadi ahli ibadah. Udah berapa tuh? Yang pertama tadi nih, yaitu berihram, miqat, kita diberi ali. Kedua kita baru udah 2. Rukunnya apa? Rukun Yang ketiga kita sya'i. Nah, dalam keliling 7 kali ya. Kita wajibnya berapa kali? Tawaf berapa kali wajibnya? 7 kali. Tawaf itu setara dengan sama dengan rukunnya sama. Yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Manakala kita punya hadas kecil dan hadas besar, berarti tawaf kita jadi batal. Maka kalau kita sedang tawaf, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita kentut, kudu bilang sama mutawif. Mutawif itu orang yang menuntun, mengajari kita untuk bertawaf keliling Ka'bah selama 7 sebanyak 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti ketemu pintu hijau apa? Lampu hijau. Kecup Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah. Nenek-nenek kebanyakan nih lagi tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, pret kentut. Dia kagak bilang sama mutawif. Subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, wala prot kentut lagi. Kagak bilang sama mutawif, batal tawafnya. Tawafnya batal. Artinya ibu kalau tawafnya batal, umrohnya tidak. Harus bayar denda. Motong kambing paling murah, paling gede motong sapi. Harus jujur. Jadi nenek-nenek kalau umroh, kalau kentut, mutawif, saya kentut. Panggil, gak usah malu-malu. Nanti diantar sama mutawif, wudhu lagi, langsung tawaf lah. Langsungin boleh, lebih utama diulang dari Dah, yang penting jaga 1. Kalau ngomong boleh Bu, tapi kalau sholat ngomong kagak boleh. Kalau lagi tawaf boleh, seumpama sama laki kita nih, bang capek ya, nggak apa-apa itu bang. Asal jangan ngomongin orang, bang ini orang hitam banget, bau keringetnya, jangan. Udah terima aja Bu, udah sampai sono mah ketemu orang gede tinggi, orang hitam, udah dekil banget, udah keringetnya wangi banget, udah rasain aja dewek dah.
mau asem, mau kecut, pokoknya rasain aja. Jangan dalam hati kita ngomongin dia, ini orang bau banget, jangan. Nggak boleh. Kenapa? Kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada finnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji dan umroh itu sudah dimaklum. Maka siapa yang berhaji, jangan kita sampai rafas, jangan fasik, jangan jidal. Kadang kita sama suami istri biasa berangkat di sini, udah mewek-mewek pelukan, maafin ayah bang, iya. Giliran nyampe sono, lakinya ketinggalan, bininya ketinggalan. Dasar setan, gue ditinggalin aja. Kudu sabar. Ngomongnya diatur. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kagak boleh berantem, Bu. Kalau kita umroh nggak boleh masing-masing. Kalau kita masih muda, ada nenek-nenek jalannya udah eyat, pegang tangannya. Karena kita di dunia nggak boleh kita masing-masing. Harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah. Lapar. Makan. Harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Nenek-nenek kalau kita tolong dia jadi kuat ketakwaannya, semangat lagi jalannya. Kalau ada orang ngomongin teman kita di Makkah, ngomongin orang, tinggalin, jangan diikutin. Bila perlu kasih nasihat. Tuh, dalam tawaf sama seperti sholat, ibu terutama Umi Khamsiati kudu punya wudu. Jangan banyak-banyak makan. Kalau banyak makan gampang masuk. Kalau masuk angin perut mul, keluarnya nggak mungkin dari mul, adanya dari belakang. Ces, ya repot. Ya, itu tawaf harus dalam keadaan suci. Yang ketiga yaitu sya'i. Sya'i itu mengelilingi antara Safa dan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Meneng wae. Antara Safa dan Marwah itu adalah syiar agama. Ketika apa? Ketika dulu siapa yang nyari air? Buat siapa? Buat air minum anaknya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha khashirun. Baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah sampai atas, kita kembali menghadap ke Ka'bah. Lambaikan tangan, kecup lagi. Wah, bismillah, Allahu akbar. Tuh nanti Umi naik Safa, habis tawaf naik ke Safa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kecup Ka'bah. Allahu akbar. Kecup Ka'bah. Langsung dari Safa itu ke Marwah. Selama perjalanan Marwah banyaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada lampu hijau disunain ngincrik gini kakinya tuh. Ibu-ibu mah enggak juga enggak apa-apa. Kalau laki-laki lari ke itu hitungannya dari Safa ke Marwah baru dari Marwah ke Safa dari Safa ke Marwah lagi dari Marwah ke Safa lagi dari Safa ke Marwah dari Marwah ke Safa dari Safa ke Marwah tuh udah itu 7 kali, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh udah 7. Itu baru kita tahallul, namanya gunting rambut. Kalau udah gunting rambut berarti sudah selesai. Boleh ibu mau bercanda juga boleh,
mau ngomong apa juga boleh, yang penting ngomongnya yang baik, baik. Habis tahallul itu namanya tertib. Udah berapa tuh, Lim? Ihram, tawaf, sya'i, ihram, tawaf, sya'i, tahal. Yang kelima yaitu tertib. Nggak boleh kita sya'i dulu baru nggak boleh tahallul dulu baru sya'i. Tetap kita harus ihram dulu, kemudian tawaf, kemudian sya'i, dan kemudian tahallul. Itu yang disebut tertib. Kalau ibadah kita tertib, semua kaifiyah tawaf di dalam umrah kita, sya'i dalam umrah kita, tahallul dalam umrah kita selesai dengan rapi, sempurnalah namanya ibadah haji dan umrah kita. Jaga lisan kita, jaga fisik kita, akal kita, ya. Tuh, ingat nih Umi Khamsiati, di sono banyak sendal bagus-bagus. Kadang sendal itu kalau di tempat ihram ada yang bagus-bagus. Jangan ngambil, demen aja sama sendal itu jangan. Karena hati kita sudah harus kalau kita sampai ambil tuh sendal orang, kena dam, batal ihram kita. Udah, sendal udah disiapin sama travel. Insya Allah yang namanya manusia itu tidak lepas daripada ujian. Umi Khamsiati ini seharusnya berangkat tanggal 28 Januari. Karena satu hal, dan ini adalah sebuah satu keputusan dari pihak travel, maka insya Allah akan diberangkatkannya pada tanggal 17 Februari. Dari sini tanggal 17 ke hotel, dari hotel itu kita namanya manasik. Setelah manasik paginya baru ke bandara, baru berangkat. Ya, itu rahasia perusahaan. Yang pertama adalah kuota yang sudah didapat tidak mencukupi untuk 3 pesawat. Jadi menunggu ya separuh lagi dari pesawat, itu tanggal 17, tanggal 18 sudah berangkat. Insya Allah tidak ada kendala lagi. Itu adalah sebuah uji. Tujuannya apa? Agar Allah, Umi Khamsiati mempunyai persiapan bekal doa dari sini. Kesabaran, ketabahan, ketakwaan kepada Allah, yakin, ainul yakin, insya Allah hakul yakin setelah sampai ke Makatul Mukar. Contoh kata Allah, ntar dulu ya berangkatnya tanggal 17 aja, tanggal 18. Lu banyak apalin doa yang tadi, apalin dulu nih ya. Nanti kalau nggak minta di SMS-in doa, insya Allah 10 hari hafal ya. Karena masih banyak yang kita baca. Kalau kita ngikutin mutawif, yang dibaca banyak, nggak kedengeran. Udah yang bisa kita baca ya. Nggak boleh kita putus asa, karena memang Allah sudah qadarullah, takdir takdir. Kata Allah, kehendak kita tanggal 28, tapi Allah mentakdirkan Umi Khamsiati harus berangkat tanggal 18. Itu takdir dari Allah yang terbaik. Kalau kita paksakan semua berangkat tanggal 28, gimana kalau kapalnya meleduk? Urusan Allah kasih yang terbaik, insya Allah tanggal 18 beliau berangkat. Kita doakan menjadi umroh yang mabrur dan makbul. Kuncinya sabar, nggak boleh putus asa. Kenapa nggak boleh? Kalau kita putus asa akan dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kalian berputus asa min rauhillah, dari ujian Allah. Innahu la yai'asu, sesungguhnya la yai'asu, tidak akan putus asa min rauhillah, dari ujian Allah, illal qaumul kafirun, kecuali yang selalu berputus asa dari ujian Allah adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, orang-orang yang kafir. Maka Umi Khamsiati insya Allah jadi hajjah yang mabrurah, jadi hajjah yang makbulah. Sabar, keberangkatan pasti berangkat ya, pasti kita doakan saja semua. Lanjut kita masalah kematian, bahwa sesungguhnya manusia ini semua bakal
bakal mati. Semua yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Yang tinggi mati, yang gemuk mati, yang pendek mati. Buset, mentang-mentang gua pendek gue mati. Gemuk mati, tinggi mati, pendek mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nyawa, setiap yang berjiwa pasti nyicipin namanya mati. Mati itu nyicipin, Bu. Nyicipin mati itu. Ya. Pasti kita mati dan kita bakal hidup lagi nanti. Maka bekal kita di dunia harus banyak. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alal ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Muhammad, kematian itu pasti datang. Ya, siapa yang lari dari kematian pasti akan ditemui kematian. Di kamar di pesawat di hotel di mana juga kita pasti mati. Kalau Allah sudah waktunya dimatikan, maka kita yakin antara hidup dan nanti kita akan dikumpulkan. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kita di sono bakal diliatin, Bu, perilaku kita. Lagi belum umroh kita begini, setelah umroh kita begini, nanti diliatin sama Allah. Di akhirat dikasih tahu, nih lo belum umroh begini nih, tuh. Pulang umroh begini nih, begini nih, tuh. Nah, jadi dikasih tahu. Pada intinya semua manusia pasti mati, nggak panjang kalam. Udah ada ide begini kelamaan, ya kan? Kalau ceramah kelamaan biasanya pada kalau dangdut pada seger, bukan senang, seger. Jam 2 juga masih tetap Kalau ngaji di mana-mana pasti Mudah-mudahan yang sedikit yang Abi utarakan ini dapat manfaat bil khusus untuk Umi Khamsiati, umumnya kepada semua yang hadir di sini. Kuncinya satu, siapa yang ingin disegerakan berangkat umroh, ingin disegerakan berangkat haji, manakala diundang walimatus syafar, wajib datang. Antar beliau sampai bandara, jangan pulang kalau kapalnya belum itu nanti dipercepat ibu-ibu berangkat pulang haji. Pesan Abi, ibu-ibu nanti jangan sampai enggak datang lagi ke sini. Kalau Umi Khamsiati datang ini masih dikit, ambil bawa saudara-saudara kita, penuhin di rumah, keroyok Umi Khamsiati. Tapi jangan minta sifat, jangan minta korma, jangan minta zam-zam, mintanya doa. Kenapa? Karena doa Umi Khamsiati sepulang dari umroh, dari Makkah, dari Madinah, doanya makbul, ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang, jangan ditanya jam-jamnya mana, jangan. Kacang Arab mana, jangan. Datang peluk cium, doakan. Ustazah doakan saya ya, Umi doain, ya Allah segerakan guru saya Ustazah Zakiyah cepat berangkat semua, jangankan 100, 200, 300, 1000 datang ke sini. Doa Umi Khamsiati tidak akan pernah berkurang, insya Allah makbul dan mustajabah. Nanti kalau udah nyampe pulang ke Indonesia, sampai rumah sini balik lagi ke sini ya ibu-ibu ya, minta doa. Kalau nggak dapat korma jangan gerundel, kalau nggak dapat minum jam-jam jangan gerundel, kalau nggak dapat doa baru kita nyesel. Semua pasti pengen mudah-mudahan semua dijadikan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang kalam, apabila ada kalimat kata ucap yang Abi baru saja sampaikan ada yang salah, nyinggung perasaan ibu-ibu, nyak-nyak, nenek-nenek semua, Abi mohon dimaaf yang seluas-luasnya. Demikian, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi minum dulu.
doain. Abi, kalian doa, Abi.